Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, selesai kisah Tori, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Mas Andik Levinka. Wow, kisah-kisah dari Mas Andik selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa dong, diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Pekerjaan baru di rumah Basuro. Siluman Bajul Putih Part 1. Udara pagi itu terasa menusuk menembus selimut tipis. Entah berapa derajat suhu udara kala itu, yang jelas hal itu membuatku seolah enggan beranjak dari tidurku. Mataku terbuka perlahan-lahan, merasakan tubuh yang mulai menggigil kedinginan. Aku menggeliat, merentangkan kedua tangan dan kaki, meregangkan otot-otot tubuh yang terasa kaku. Punggung dan leher terasa sedikit pegal, karena kasur kapuk yang kutiduri terasa lumayan padat dan keras. Rasa terkejut dan bingung saat itu kurasakan. Saat mengedarkan pandanganku ke sekitar, aku menyadari sedang berada di tempat yang tak semestinya. Aku pun lalu bangkit dan duduk sembari mengumpulkan kesadaran. Aku di mana ini ya? Gumamku dalam hati. Ruangan tersebut terbilang sempit, mungkin hanya berukuran sekitar 2,5 meter persegi. Di dalamnya hanya ada kasur dan sebuah meja kecil dengan beberapa barang di atasnya. Aku tak dapat mengingat dengan jelas barang apa saja yang ada di atasnya. Sambil mengucek mata, kupaksakan otakku berpikir keras, mengingat-ingat bagaimana bisa aku berada di tempat itu dan sebenarnya aku sedang ada di mana. Namun, seolah memori di otakku ini belum terkoneksi dengan baik sehingga membuatku merasa semakin bingung. Pintu kamar berwarna coklat itu terbuka pelan. Aku terjingkat kaget. Seorang pria seusiaku masuk lalu menyapa sambil tersenyum. Sudah bangun kamu, Fik? Baru juga mau aku bangunin, udah melek ternyata. Loh, Nandar, kamu kok ada di sini juga? Tanyaku pada pemuda yang bernama Nandar, yang tak lain adalah sahabatku. Ekspresi wajah Nandar seketika berubah dari biasa-biasa saja menjadi seolah tanpa kebingungan. Loh, aku juga nggak tahu, Fik. Kita ada di mana sekarang? Yang jelas, kita harus kabur dari sini sekarang juga. Ayo cepat. Mendengar jawaban dari Nandar, pikiranku pun semakin tak karuan. Otak ini berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi semalam, namun rasa panik membuatku semakin sulit untuk mengingat semuanya. Segala perasaan keburuk dan tanda tanya pun bertebaran di dalam kepala. Nandar terlihat melongo keluar kamar, lalu berjalan perlahan meninggalkanku. Aku pun bergegas bangkit dan berjalan sambil mengendap-endap dari belakang tubuh Nandar. Apa jangan-jangan kita diculik, Yunan? Tanyaku panik. Kayaknya iya, Fik, bisik Nandar tanpa menoleh sambil meraih gagang pintu di ruang tamu. Dengan sekali tarikan, pintu itu terbuka. Syukur, Fik, pintunya gak dikunci. Ayo kita kabur. Aku pun berjalan lebih cepat hingga mendahului sahabatku itu. Yang ada dalam pikiranku adalah aku harus segera menyelamatkan diri secepat mungkin. Aku tak mau sampai para penculik itu tahu saat kami berusaha melarikan diri. Aku takut bila sampai tertangkap lalu dijual pada orang lain. Dan saat aku dan Nandar memakai sandal yang ada di halaman depan, aku tersentak. Jantungku berdegup kencang. Seorang laki-laki dengan kumis tebal membawa sebilah golok muncul dari samping rumah dan tersenyum pada kami berdua. Mau kemana, nak? Tanyanya. Pekiku. Tapi pada akhirnya aku bersyukur setelah menyadari ternyata orang itu bukanlah si penculik, melainkan
Pak Kasman, ayah dari Nandar. Alhamdulillah Pade datang. Ayo Pade, kita harus cepat lari sebelum penculiknya mergokin kita bertiga. Pade Kasman melotot kaget sambil memegang erat golok di tangannya. Wajahnya yang semula tampak santai seketika berubah menjadi serius. Hah? Penculik? Mana? Mana penculiknya Dar? Hah? Mana? Biar bapak ajar. Seru Pade Kasman sambil bersiaga memperhatikan sekitar. Urat-urat di tangannya tampak menonjol kala ia mengangkat goloknya mengkilap. Fikar. Nandar tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak di belakangku. Ia lalu merangkul pundakku. Melihat Nandar tertawa, aku pun semakin bingung. Rasa aman karena kehadiran Pade Kasman luntur seketika. Aku berpikir, jangan-jangan Nandar dan Pade Kasman bersekongkol dengan para penculik itu. Nandar mendekat. Aku menjaga jarak sambil memperhatikan gerak-gerik kedua orang itu. Nandar tetap tertawa sambil menunjuk ke sebuah foto yang terpampang di ruang tamu rumah tersebut. Lihat tuh, lihat baik-baik. Foto siapa tuh yang ada di dinding? Loh, itu foto kamu, Dar. Melihat foto tersebut, seketika memori ingatanku kembali. Aku mengepalkan tangan dan menonjok baunya karena kesal. Sialan kamu, Nan. Ini kan foto kamu. Ini juga kan rumah kamu. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Nandar terpingkal-pingkal, tak mampu menjawab pertanyaanku. Sialan si Nandar. Kerjain aku ini, umpatku. Nandar duduk di atas tanah, tertawa sambil memegangi perutnya. Sorry, gak niat ngerjain. Cuma lihat kamu kebingungan, aku jadi spontan kepikiran buat ngusilin kamu. Pade Kasman pun menggeleng. Astaga, kok bisa-bisanya kamu lupa? Kan kamu itu tadi malam memang menginap di sini. Bikin kaget Pade aja. Tadi Pade kira itu ada penculik beneran. Aku pun tersipu sambil menggaruk-garuk kepalaku yang tak gatal. Aku berasa malu sekaligus kesal karena telah dikerjai oleh sahabatku sendiri. Di tengah canda dan tawa kami bertiga, aku melihat sebuah motor bebek tua berhenti di halaman rumah Nandar dan ternyata dia adalah Sahrul, kakak kelasku saat SD dulu. Hey Fik, aku tadi mau ke rumah kamu, tapi ibu kamu bilang kamu nginap di rumah Nandar, makanya aku langsung ke sini. Setelah memarkirkan sepeda motor miliknya, Sahrul pun menghampiri kami dan menjabat tangan kami satu persatu. Memang ada apa Mas? Tanyaku padanya. Kamu mau kerja enggak? Kalau mau, kebetulan ada lowongan kerja di Bali. Mendapat kabar tentang lowongan pekerjaan, aku pun menjawab dengan antusias. Wah, kerja apa Mas? Kebetulan aku memang sudah 2 bulan ini nganggur. Udah, pokoknya ada. Nanti diomongin di rumah. Ayo. Nah, yaudah Mas, ayo. Tapi Mas Harul jalan duluan aja. Soalnya aku bawa sepeda sendiri. Aku pun segera berpamitan pada Nandar dan Pade Kasman. Begitupun dengan Mas Harul. Mas Harul pun pergi lebih dulu. Sedangkan aku harus terlebih dulu mengambil sepedaku yang kuparkir di dalam dapur rumah Nandar. Tanpa sempat mencuci muka, bahkan tanpa sempat mencongkel belek di mata, dengan semangat ku kayu sepeda pancalku untuk menuju ke rumah. Sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai di depan rumah sederhana yang di depannya dipenuhi dengan pepohonan. Ada pohon kelapa, pohon kenitu, rambutan, nangka dan lain sebagainya. Di bawah pohon mangga, aku melihat motor butut milik Mas Harul terparkir. Aku pun segera menurunkan standar samping sepeda, memarkirkannya, lalu bergegas menghampiri Mas Harul yang sudah menunggu di ruang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab 2 orang pria yang duduk di ruang tamu. Ya, ternyata Mas Harul tidak sendirian, tetapi dia mengajak seseorang yang sangat ku kenal. Fik, lama gak ketemu ya. Sapa seorang pemuda seusiaku yang duduk di samping Mas Harul. Dia adalah Ivan, teman semasa SMP dulu. Oh, kamu Tovan? Aku pikir siapa? Kabarku baik, makasih. Aku pun langsung duduk di samping Ivan di atas sofa berwarna coklat. Sejenak aku kaget melihat perubahan penampilannya. Kulitnya hitam, tubuhnya terlihat tekil, dan di kupingnya terdapat sebuah lubang yang besar. Bahkan mungkin uang receh pecahan 500 rupiah pun akan muat bila diletakkan di lubang tersebut. Ditambah lagi ada sebuah tato bergambar nyamuk dengan tulisan Dracula di lengan kanannya.
Fik, langsung aja ya. Jadi aku sama Mas Sarul itu kesini mau nawarin kamu kerjaan di Bali. Kerjanya enak kok, dan gajinya besar di sana. Ucap Ivan sambil menyulut rokok di tangannya. Sebentar dulu ya. Ucapku sambil bangkit. Aku berjalan menuju kamar mandi, bermaksud untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Aku tak mau membuat kedua orang di depan itu keracunan bau mulutku. Kutarik handuk yang menggantung di kamar mandi untuk mengeringkan wajah yang basah, lalu keluar untuk menemui kembali kedua orang itu. Di dapur, ibuku terlihat sedang sibuk memasak terong balado kesukaanku. Sungguh menggugah selera. "Le, itu kopinya di meja, kamu bawa sekalian ke depan. Oh ya, itu yang satunya siapa? Kok koyo berandalan gitu?" "Oh, yang sama Mas Sarul," tanyaku. Ibuku pun mengangguk. "Itu Ivan, teman SMP ku, Bu. Aku juga nggak tahu kenapa dia sekarang kayak gitu. Dulunya mah nggak begitu. Ya wis, Bu, aku temuin mereka dulu." Aku pun lalu mengambil kopi yang sudah ibuku buatkan dan langsung membawanya ke depan. Duh, repot-repot bikinin kopi, Vic, ucap Ivan saat aku keluar dengan membawa 3 gelas kopi. "Enggak, santai aja. Ya udah, ayo minum." Aku pun mempersilahkan mereka. Mas Sarul dan Ivan pun menuangkan kopi panasnya ke dalam tatakan gelas yang sering disebut lepek, ya tentunya agar cepat dingin dan dapat segera diminum. Sambil sesekali meniup, mereka pun menikmati kopi itu sedikit demi sedikit. Setelah menikmati secawan kopi, Ivan pun melanjutkan obrolan tadi yang sempat terputus. Fik, nerusin yang tadi. Jadi di tempat kerjaku itu ada lowongan kerja. Kalau memang kamu mau, kita bisa berangkat hari ini. Gajinya besar. Kebetulan manajernya udah ada di rumah. Jadi nanti kita berangkat sama dia. Ucapnya bersemangat. Mendengar cerita dari Ivan, aku pun penasaran. Sebenarnya pekerjaannya apa ya, Van? Kerjanya di toko elektronik, Vic. Gajinya sebulan itu 1.750.000. Wah, gede juga ya, Van. Ya, bagiku gaji segitu terbilang cukuplah besar. Terlebih lagi di tahun 2010, uang 1.750.000 bisa kugunakan untuk membeli handphone keluaran terbaru dan untuk membeli sepeda motor impian meskipun dengan cara kredit. Gak cuma itu, Vic. Selain gaji yang aku sebutin tadi, masih ada uang tips juga yang bisa kamu dapatkan setiap harinya. Aku pun bergegas menghampiri ibuku yang masih sibuk di dapur. Pada awalnya, ibuku terkejut karena aku berkata bahwa aku akan berangkat kerja hari itu juga. Meskipun pada awalnya ibuku tidak setuju, namun pada akhirnya ibuku pun mengizinkan meski dengan berat hati. Sebenarnya ibu itu agak kurang yakin tuh, Le. Soalnya orang yang ngajak kamu itu tampilannya koyok berandalan gitu. Firasat ibu gak enak. Sudahlah, Bu, jangan nakut-nakutin aku begitu. Aku kan juga sudah dewasa, Bu. Sudah usia 18 tahun. Ibu gak usah khawatir. Temanku itu dulu memang anaknya nakal, tapi dia bukan orang yang jahat, Bu. Ibu tenang aja ya. Dia gak akan macam-macam. Lagi pula kan selain dia dan aku ada Mas Sarul juga yang ikut kerja di sana. Sambil menyeka keringat di pelipisnya, ibuku menghela nafas, wajahnya menampakkan keraguan. Ya wes, kalau itu memang mau kamu, ibu ngizinin. Tapi kalau kamu ngerasa nggak nyaman kerja di sana, cepet pulang ya, Nak. Ingat, pekerjaan dengan gaji besar itu memang enak, tapi tidak menjamin kalau kamu bakalan senang dan betah berada di tempat itu. Perkataan dari ibuku itu benar-benar membuatku galau. Tergambar jelas dari ucapannya bahwa ibuku sebenarnya tak rela bila aku bekerja bersama Ivan di Bali. Tapi bagaimanapun juga, aku memiliki mimpi dan juga cita-cita yang harus aku gapai sendiri. Impianku untuk membeli sepeda motor idaman akan segera tercapai. Motor tersebut akan kugunakan untuk menarik perhatian pujaan hatiku, Linda, si kembang desa. Singkat cerita, setelah selesai menyiapkan baju-baju milikku dan memasukkannya ke dalam sebuah tas, aku pun segera berpamitan pada ibu. Aku pergi ke rumah Ivan dengan berboncengan 3 mengendarai sepeda motor butut milik Mas Sarul. 20 menit kemudian, kami pun sampai di rumah Ivan. Aku melihat sebuah mobil Daihatsu Zebra terparkir di halaman depan rumah Ivan. Aku pun bertanya, "Itu mobil warna putih punya siapa ya?" "Mobil Zebra."
Yaitu punya manajer di tempat kita kerja nanti. Mendengar jawaban Ivan, aku mengerutkan dahi. Aku heran mengapa sekelas manajer menunggangi mobil Zebra yang terlihat cukup tua, mungkin tahun 90-an. Bukankah seharusnya minimal Xenia, Avanza atau Innova? Kenapa harus Zebra? Ya, bukan karena mobil tersebut jelek, tidak. Tapi menurutku, bukankah dari merek yang sama juga ada tipe mobil yang lebih pantas untuk seorang manajer seperti dia? Tapi sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkannya sekarang. Yang terpenting aku bisa bekerja dengan gaji yang besar. Bersama dengan Ivan dan Mas Harul, aku masuk ke dalam rumah Ivan. Di atas sofa terlihat seorang pria bertubuh tambun sedang sibuk dengan ponselnya. Dia menatap ke arah kami sambil tersenyum. Aku dan sang manajer pun saling menjabat tangan sembari memperkenalkan diri. Dari situ baru ku ketahui namanya, yaitu Pak Bayu. Jika dilihat-lihat, sepertinya orang yang ramah dan baik. Setelah puas berbincang-bincang, pada sore harinya kami pun berangkat menuju ke Bali. Novan, Mas Harul mana? Tanya kepada Ivan saat menyadari jika Mas Harul tiba-tiba tak ada. Entah kapan dia keluar, yang jelas aku tak menyadarinya. Belum sempat Ivan menjawab, Mas Harul muncul dari pintu depan beserta 3 orang lain yang usianya terlihat tak jauh berbeda denganku. Pak Bayu pun bangkit dari tempat duduknya sambil mengambil kunci mobil beserta rokok yang tergeletak di meja. Sudah siap semua kan? Ayo kita berangkat sekarang. Ya Pak, jawab Mas Harul. Aku, Ivan, Mas Harul, dan 3 orang yang tak ku kenal pun masuk satu persatu ke dalam mobil. Saat aku membuka pintu tengah, aku terkejut. Ya, ternyata ada seorang perempuan cantik yang duduk di bangku tengah. Sudah mau berangkat ya? Tanya perempuan itu dengan suara yang lembut. Perempuan itu bukan hanya memiliki kulit yang mulus, ia juga memiliki suara yang lemah lembut. Tapi meskipun begitu, hatiku tetaplah untuk Linda, si bunga desa, gadis cantik yang menjadi adik kelasku semasa SMP dulu. Kami semua sudah siap di bangku kami masing-masing. Aku duduk di bangku paling belakang bersama Ivan dan Mas Harul. Dinginnya udara yang berembus dari kaca jendela yang terbuka membuatku merasa mengantuk. Baru sekitar 20 menit mobil melaju, aku terlelap. Beberapa jam kemudian, saat semua orang di mobil terlelap, aku terbangun saat mendengar suara berisik dari bangku depan dan laju mobil pun terhenti. Ternyata saat itu mobil sedang berhenti di perlintasan kereta api. Setelah kereta melintas, palang kereta dibuka dan kami melanjutkan perjalanan. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Rasa dingin yang menyeruak membuatku kembali tertidur. Di perjalanan kali ini, aku lebih banyak terlelap, kecuali saat sudah sampai di pelabuhan. Aku yang memang tidak memiliki kemampuan berenang merasa sangat takut saat naik ke atas kapal laut, terlebih saat melihat permukaannya di malam hari. Semakin menambah kengerian bagiku. Aku jadi teringat pada film-film monster yang pernah aku tonton di televisi, di mana ada monster besar di bawah laut yang siap menyergap apapun yang melintas di atasnya. Bagaimana bila tiba-tiba ada monster yang mengikuti kapal ini? Bagaimana kalau kapal ini tenggelam? Bagaimana kalau kapal ini mogok? Bagaimana kalau kapalnya bocor? Bagaimana? Begitu banyak ketakutan yang kurasakan saat itu. Terlebih lagi, malam itu ombak cukup besar, membuat kapal yang aku naiki bergoyang ke kanan dan ke kiri cukup cepat. Jika yang lainnya asik menikmati kopi hangat sambil menikmati malam, tidak denganku. Aku lebih memilih duduk di samping tempat pelampung. Sambil merasakan jantung yang kian berdebar, aku memanjatkan doa pada Sang Pencipta, memohon keselamatan kami dan perlindungan untuk kami semua. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kapal yang kami tunggangi menepi di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Akhirnya, aku bisa bernafas lega saat kami sudah berhasil menyeberangi lautan dengan selamat. Kami pun bergegas kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, aku tertidur beberapa menit setelah keluar dari pelabuhan Gilimanuk dan baru terbangun saat kurasakan seseorang membangunkanku. Aku membuka mata dan mendapati hanya ada aku dan Mas Harul di dalam mobil. Susah banget dibangunnya kamu, Fik. Udah sampai nih, protes Mas Harul. Maaf Mas,
Ngantuk banget soalnya, jawabku sambil cengengesan. Loh, udah sampai toh? Tokonya yang mana ya mas? Kita sekarang bermalam di ruko ini dulu. Katanya besok baru kita ke tempat kerja. Aku pun masuk menyusul Mas Sarul yang menghampiri teman-teman baruku. Aku mendekat lalu mengulurkan tangan. Kita belum kenalan ya? Namaku Fikar. Mereka bertiga pun menjabat tanganku satu persatu. Dari situ aku mengetahui nama-nama mereka yaitu Derry, Roy, dan Desta. Pak Bayu yang sedang duduk berdua dengan kekasihnya itu pun menatapku sambil terkekeh. Fikar, kalian itu seharian di dalam satu mobil, tapi baru saling kenal pas sampai balik. Ada-ada saja. Ya gimana mau saling kenal pak? Orang si Fikar itu di jalan itu 90% tidur, sindir Ivan. Aku pun tertawa tanpa bisa menyangkal karena memang aku tidur hampir di sepanjang jalan. Ya sudah, kalian malam ini tidur dulu di sini ya. Perjalanan akan dilanjutkan besok. Sebelum jam 7 kalian harus sudah siap. Sekarang saya sama istri saya pulang dulu ya, ucap Pak Bayu sambil bangkit dari duduknya lalu pulang dengan mengendarai mobil. Aku pun terkejut, ternyata wanita cantik yang kuperkirakan seusia denganku itu ternyata bukanlah pacar Pak Bayu, melainkan adalah istrinya. Memang benar, terkadang jika kita memiliki banyak uang, maka dapat dengan mudah untuk mendapatkan wanita manapun. Aku segera merebahkan diri di atas kasur. Kudekap erat guling yang sudah sedikit buluk itu sambil membayangkan wajah Linda. Tunggu aku Linda. Nanti kalau aku sudah punya motor yang keren, aku bakalan datang ke rumah kamu, lalu ngajak kamu jalan-jalan. Gumamku dalam hati. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku. Kulirik jam yang ada di dinding dan ternyata sudah jam 9 pagi. Aku terkejut dan langsung melompat dari kasur. Aku mendapati Ivan dan Mas Sarul sedang duduk sambil mengobrol di depan pintu sambil setengah berbisik. Mereka sedikit terkejut saat mengetahui aku yang sudah bangun. Mas, aku kesiangan ya? Kok nggak bangunin aku sih? Yang lain kemana? Tanyaku pada Mas Sarul sambil memandangi pakaian yang mereka kenakan. Mereka berdua menggunakan pakaian hitam dan celana kain hitam mirip seperti pakaian pendekar di film drama kolosal. Yang lain udah berangkat bareng Pak Bayu. Kamu tenang aja, bentar lagi Pak Bayu juga jemput kita. Tak lama, setelah Mas Sarul menjawab pertanyaanku, Pak Bayu pun datang dengan mengendarai mobil. Namun ada yang berbeda dengan penampilannya. Dia memakai pakaian serba hitam dengan belangkon di kepalanya, sama seperti pakaian yang dikenakan oleh Mas Sarul dan juga Ivan. Apa mungkin memang seperti ini seragam di tempat kerjanya? Sudahlah, aku tak mau ambil pusing. Pada akhirnya toh aku juga akan tahu. Mobil melaju ke arah barat. Perjalanan cukup jauh, bahkan aku sampai mengantuk dan tertidur karena perjalanan yang lama. Aku sempat bertanya pada Mas Sarul dan Ivan, namun mereka hanya berkata padaku untuk bersabar tanpa memberitahu lebih detail. Begitupun saat aku menanyakan ketiga teman baruku yang lain, mereka berdua hanya menjawab bahwa ketiga orang itu ditempatkan di cabang yang berbeda. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, kami pun boleh memasuki area pelabuhan. Aku bingung. Loh, kenapa kita harus ke pelabuhan lagi, Mas? Tanyaku pada Mas Sarul. Kamu itu ditempatkan di cabang Banyuwangi. Nanti tugas kamu di sana itu jadi penyambut tamu. Jawab Mas Sarul. Penerima tamu? Penerima pelanggan gitu maksudnya ya? Kan di toko elektronik kan Mas? Udah gak usah banyak tanya dulu. Nanti juga tahu. Timpel Ivan yang sedari tadi diam di bangku depan di samping Pak Bayu. Aku pun memilih diam. Setelah menyeberangi laut, kami pun memasuki wilayah Banyuwangi. Mobil melaju dengan kecepatan standar hingga akhirnya memasuki sebuah perkampungan jalanan berbatu, membuat mobil melaju sangat pelan. Sekitar 1 kilometer setelah melewati jalanan berbatu, mobil pun berhenti dan diparkir di depan sebuah pelataran milik orang. Kami berempat turun, lalu aku melangkah mengikuti langkah ketiga orang di depanku. Kami berjalan melewati gang sempit di antara dua rumah menuju area persawahan. Aku bingung, sebenarnya mereka ini mau kemana? Lagi-lagi aku bertanya pada mereka, namun jawaban yang kuterima sama sekali tak memuaskan. Sudah,
Nanti kamu juga tahu, saut Mas Sarul saat aku bertanya sekali lagi. Aku pun memilih diam sambil terus melangkah melewati pematang sawah yang berliku. Setelah sekitar 500 meter, aku melihat ada sebuah tanah tegalan yang cukup luas. Ada banyak pohon yang tumbuh di atasnya. Terdapat lebih dari 100 pohon pisang yang tumbuh di sisi sepanjang jalan setapak di tempat itu. Terlihat pula makam-makam kuno yang berjajar tanpa ada yang menggunakan kijing. Aku sedikit ngeri saat harus berjalan melewati jalur setapak yang membelah area pemakaman. Aku yakin ini adalah kawasan pemakaman kuno. Setelah berjalan sekitar 100 meter membelah jalur di tengah pemakaman, kami pun sampai di halaman sebuah rumah yang cukup usang. Dinding rumah tersebut tidak dicat, keramiknya pun sudah banyak yang pecah-pecah. Ku edarkan pandanganku ke arah sekumpulan kandang ayam bertingkat yang saling berhadap-hadapan di samping rumahnya. Ada banyak ayam di sana. Fik, ayo! Suara Mas Sarul membuyarkan lamunanku. Sambil terbingung-bingung, aku melangkah masuk ke rumah itu. Kuletakkan sandalku di paling pinggir berkumpul dengan puluhan pasang sandal yang ada di depan pintu. Dari depan pintu dapat kulihat puluhan orang sedang duduk di atas karpet ruang tamu yang berukuran cukup luas. Assalamualaikum, Pak Kiai, ucap Pak Bayu saat memasuki rumah itu disusul Ivan dan Mas Sarul dan juga aku. Waalaikumsalam. Beberapa orang menjawab salam termasuk sosok berjanggut putih dengan pakaian serba hitam lengkap dengan belangkon dan sorban berwarna hitam di lehernya. Pak Bayu langsung menghampiri sosok kakek tua itu dan bersalaman dengan mencium punggung tangannya. Terlihat kakek tua itu meniup ubun-ubun Pak Bayu sebanyak 3 kali. Kakek tersebut sebenarnya tidak terlalu tua, mungkin usianya sekitar awal 60-an tahun. Aku yang berjalan di belakang Mas Sarul masih agak bingung bercampur heran manakala menatap beberapa benda aneh yang terpajang di setiap sisi dinding. Ada kepala rusa, keris, cambuk, wayang kulit, gading gajah, dan sebuah lukisan seorang kakek yang tengah bertapa di pinggir sungai dengan tongkat berkepala ular di pangkuannya. Wajah di lukisan tersebut cukup mirip dengan sosok kakek itu. Perasaanku menjadi tak enak kala itu. Aku berpikir, apa jangan-jangan ini adalah rumah seorang dukun? Tapi mengapa Pak Bayu memanggilnya dengan sebutan Pak Kiai? Apa jangan-jangan kakek itu memang benar-benar seorang kiai? Hanya saja ia suka dengan pakaian serba hitam. Ya, mungkin seperti itu. Aku yang tengah sibuk dengan pikiranku sambil memandangi benda-benda itu sampai tak menyadari manakala sebuah tangan melayang keras dan menampar pipiku. Plak! Tamparan keras yang tak sempat ku antisipasi itu seketika membuat diriku terhuyung hingga jatuh di depan para tamu. Untuk sejenak pandangan mataku terasa berkunang-kunang. Aku pun berdongak ke atas, menatap orang yang sudah menamparku dengan sangat keras, dan ternyata itu adalah kakek tua itu. Dia berdiri angkuh sambil menatapku penuh amarah, jari telunjuknya tepat menunjuk ke arah mukaku. Aku masih duduk sambil memegangi pipiku yang sakit. Kurang ajar. Siapa yang bawa maling ke sini? Kalau mau maling jangan di sini, bentaknya. Perasaanku campur aduk kala itu antara bingung, marah, dan takut menjadi satu hingga membuatku tak mampu berkata-kata. Bahkan hanya untuk membela diri pun aku seolah tak mampu. Mas Sarul menghampiriku dan membantuku berdiri. Saya Mbak Kiai, yang bawa orang ini. Dia itu bukan maling tapi teman saya, jawab Mas Sarul dengan suara bergetar. Dapat terlihat jelas bahwa Mas Sarul juga ketakutan. Kakek itu menurunkan telunjuknya yang sedari tadi menunjuk mukaku sembari berkata, "Aku gak suka sama orang yang matanya liar koyok maling. Kalau mau kesini lagi, jangan bawa dia. Aku gak suka." Oke Mbak, maaf, ucap Mas Sarul sambil menyenggol lenganku dengan sikunya sembari memberi isyarat agar aku meminta maaf. Maaf Mbak, ucapku tak ikhlas. Ya, aku masih merasa tak terima ditampar sebegitu kerasnya, apalagi di hadapan banyak orang, hanya karena hal yang aku anggap remeh. Aku pun melangkah mendekat sambil sedikit membungkuk hendak bersalaman, namun kakek itu langsung menepak tanganku dengan kasar. "Tidak usah salaman, duduk di dekat pintu sana.
Jangan dekat-dekat. Aku pun duduk di dekat pintu, sedangkan Pak Bayu, Ivan dan Sarul duduk di samping kakek itu. Aku melihat Pak Bayu sedang membisikkan sesuatu di telinga kakek tua galak itu. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas hanya kakek itu beserta Pak Bayu, Ivan dan Sarul yang mengetahui isi percakapan itu. Kakek tua itu tampak manggut-manggut sambil sesekali menatap tajam ke arahku. Setelahnya kakek tua itu memanggil seseorang yang bernama Marni, lalu menyuruhnya untuk mengambil segelas ramuan lalu diberikan padaku. Entah ramuan apa itu. Orang yang seperti maling, sini kamu, panggil sambil menatap ke arahku. Namun aku diam tak bergeming, bahkan meskipun Mas Sarul melotot ke arahku agar aku maju menghampiri. Melihat aku tidak menanggapi panggilannya, kakek itu pun lalu mengambil keris yang berada di sampingnya dan mengacungkannya kepadaku. Apa kamu gak pengen ketemu sama keluargamu lagi? Tantangnya. Aku yang ciut setelah melihat keris panjang miliknya dengan berat hati menghampiri kakek tua bangka itu. Wah, bangka sialan, umpatku dalam hati. Kakek itu pun berapal sebuah mantra Jawa, kemudian memasukkan jempol tangan kanannya ke dalam mulut bagai memakan lollipop, lalu mencelupkan jempolnya itu ke dalam gelas yang berisi ramuan. Minum, perintah kakek itu. Sesungguhnya aku merasa sangat jijik, namun apa daya, aku tak mau kakek itu menggunakan keris itu untuk melukaiku. Bekas tamparannya saja masih terasa sakit. Aku tak mau terjadi hal yang lebih buruk lagi. Aku pun meminum ramuan itu dengan cepat. Ternyata rasanya sangat mirip dengan jamu beras kencur, namun dengan aroma bau jigong yang cukup kuat. Aku yang merasa hampir muntah langsung mengambil buah pisang yang ada di depan kakek itu, lalu memakannya tanpa menunggu dipersilakan lebih dulu. Kakek itu tertawa sambil menatap ke arahku. Sekarang kamu sudah resmi jadi muridku. Mulai besok kamu bertugas menjadi penerima tamu. Loh, maaf ya Mbah, tapi saya kerjanya sama Pak Bayu. Saya kerjanya jaga toko. Oh, maaf Fik, saya belum ngomong sama kamu. Sebenarnya lowongan toko ternyata sudah terisi orang lain. Jadi ya, kamu saya alihkan kerja di sini. Kamu tenang aja. Beliau ini adalah guru spiritual saya, dan di sini penghasilan kamu itu nggak akan kalah besar dari kerja di toko elektronik. Bahkan kamu bisa jadi orang sakti juga. Ya asal kamu tekun, ucap Pak Bayu. Waduh, maaf Pak, tapi ini nggak sesuai kesepakatan ya. Kalau begini lebih baik saya pulang lagi aja daripada... Tidak bisa. Kamu sudah terikat kontrak dengan saya selama 7 purnama. Ramuan itu sudah kamu minum. Dan itu artinya kamu sudah terikat dengan saya. Kalau kamu berani pergi diam-diam dari sini, maka kamu akan mati. Silakan pergi. Kalau kamu tidak sayang nyawa, ucap kakek itu memotong ucapanku. Perkataannya itu pun membuatku tertegun. Perjanjian macam apa ini? Sial, jangan-jangan aku dijebak. Lihat saja nanti, tunggu balasanku. Umpatku dalam hati sambil menatap satu persatu ke wajah orang yang sudah membawaku ke dalam situasi buruk ini. Beberapa saat kemudian, Pak Bayu memberikan isyarat pada Ivan dan juga Mas Sarul untuk pulang. Setelah berpamitan pada sosok kakek tua itu, Mas Sarul pun menarik lenganku agar pergi menjauh. Sesampai di luar, aku pun langsung mendorong tubuh Mas Sarul sampai ia terjatuh karena kesal. Tenang Fik, jangan emosi dulu, biar aku jelasin, ucap Mas Sarul. Kurang ajar sampean Mas. Kenapa nggak dari awal aja bilang sama aku kalau aku akan diperkerjakan di rumah dukun seperti ini? Umpatku dengan suara yang sengaja aku pelankan. Meskipun sedang emosi, aku tak mau membuat kakek tua bangka itu mendengar pembicaraan kami. Bagaimanapun juga, aku tak mau keselamatanku terancam karena membuat keributan di tempat itu. Fik, sabar dulu, sabar. Di sini tuh enak. Kamu itu cuma bertugas jadi penerima tamu. Ibaratnya kamu itu di sini jadi ajudannya Mbah Kiai Suro. Tadinya aku yang jadi ajudannya. Nah, sekarang giliran kamu, ucap Mas Sarul berusaha menenangkanku. Ya kenapa harus aku Mas? Kenapa nggak sampean aja yang terusin? Ivan tampak berjalan menghampiriku. Sudah Fik, kamu tenang aja. Kalau kamu sudah ngerasain, kamu pasti betah. Lagi pula kamu kalau sudah bisa dapetin kepercayaan dari Mbak Kiai, kamu mau minta apa bakal gampang. Kekayaan,
kesaktian, pelet, atau apapun kamu bisa minta tolong sama beliau. Jadi kalau kamu pengen dapetin cewek yang kamu suka, itu urusan gampang. Mendengar ucapan Ivan tentang pelet, aku pun terdiam. Pikiranku langsung terbayang pada sosok Linda, gadis pujaanku. Kalau memang benar, Mbak Suro bisa membuatku mendapatkannya, alangkah bahagianya aku. Dan atas dasar itulah akhirnya aku mau menerima kenyataan bahwa aku harus bekerja untuk Mbak Kiai Suro untuk sementara waktu. Aku hanya berharap semoga aku akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, mereka pun pamit dan berjanji akan sering-sering datang ke tempat Mbak Kiai Suro. Pada malam harinya, ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam, para tamu sudah pulang dan hanya menyisakan anggota keluarganya saja beserta satu orang pembantu. Saat itu, aku sedang membantu Mbak Marni membereskan gelas-gelas bekas minuman para tamu. Mbak Marni ini siapanya Mbak Kiai Suro ya? Tanyaku berbahasa basi, namun ia hanya menatapku sesaat tanpa menjawab dan berlalu masuk begitu saja. Aneh, entah ada apa dengan orang ini. Aku yang tak mau terlalu ambil pusing pun memilih untuk membersihkan karpet menggunakan sapu lidi. Namun tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara Mbak Kiai Suro yang berteriak-teriak seolah memanggil sesuatu di sungai kecil yang ada di samping rumahnya. Aku yang penasaran mencoba mengawasi dari pintu samping rumahnya untuk melihat apa yang sedang ia lakukan dan siapa yang ia panggil. Namun aku terkejut saat ia menoleh ke arahku. Aku takut dia akan marah karena aku mengintip aktivitas yang di pinggir sungai. Bocah sing koyok maling, Reneo. Sambil menahan rasa takut, aku pun berjalan pelan menghampirinya. Oke Mbak Yai, ada apa yang manggil saya? Kalau dipanggil ya datang aja, gak usah banyak tanya. Panggil saja aku Mbak Suro, gak usah pakai Kiai, ucapnya sambil matanya menatap lurus ke arah sungai sambil memukul-mukulkan batang bambu ke air. Oke Mbak Suro, maaf. Kamu diam di samping saya. Pokoknya apapun yang muncul nanti, kamu jangan lari, ditanya, dan kubalas dengan anggukan. Sekitar 2 menit aku menunggu sambil memperhatikan ujung ke arah sungai, namun tak ada apa-apa. Hingga pada menit ketiga, sesuatu yang membuatku bergidik ngeri terjadi. Di bawah sinar bulan purnama, aku melihat seekor buaya berukuran besar berenang mendekat. Namun buaya itu memiliki warna yang tak biasa, yaitu warna putih. Bajul putih, bajul putih, hadirlah, hadirlah. Aku butuh bantuanmu, datanglah ke sini. Serunya kala itu, sosok buaya itu pun naik ke daratan, menatap ke arahku yang mungkin asing baginya. Tak pernah terbayangkan dalam hidupku bisa bertemu dengan seekor buaya putih besar yang mungkin panjangnya sekitar 4 meter. Bajul putih, bagaimana menurutmu dengan anak ini? Apa dia cocok menjadi tangan kananku? Tanya Mbak Suro pada sosok buaya yang hanya berjarak sekitar 3 meter di depannya. Buaya itu mengibas-ibaskan ekornya 2 kali ke tanah, lalu kembali masuk ke air dan menghilang. Mbak Suro tampak tersenyum, lalu menoleh ke arahku. Wahai bocah maling, siluman bajul putih itu setuju kamu menjadi ajudanku sekaligus muridku. Mulai sekarang, kamu bakal aku ajari ilmu-ilmu dasar yang aku miliki. Hah? Ilmu Mbah? Ilmu apa yang Mbah kalau boleh tahu? Banyak yang akan bisa kamu pelajari. Ilmu kanuragan, ilmu pengelarisan, ilmu santet putih, ilmu lambe manis, ilmu pelet, dan masih banyak lagi. Tapi berhubung kamu masih baru, kamu belajar dasarnya dulu. Mendengar kata pelet lagi-lagi membuatku bersemangat. Siap Mbah, kira-kira mulai kapan saya mau dilatih Mbah? Malam ini juga, jawabnya membuatku terkejut. Mbah Suro lalu mengajakku berjalan menuju tempat pemakaman kuno. Aku diperintahkan untuk duduk bersila di tengah ratusan makam kuno. Duduk di sini. Ada satu lagi yang harus kamu temui malam ini. Sekarang kamu konsentrasi dan pejamkan mata. Kamu mau saya pertemukan dengan hodam saya,
yaitu malaikat jenazah. Ucapnya membuatku bingung, namun aku terpaksa mengangguk. Dalam hati, aku bertanya-tanya, memangnya apakah ada yang namanya malaikat jenazah? Kenapa aku baru mendengar? Dan kalau memang benar malaikat jenazah itu ada, apakah mungkin manusia biasa memiliki khodam dari bangsa malaikat? Ketika aku sedang sibuk dengan pikiranku, tiba-tiba saja Mbah Suro menyuruhku untuk berdiri lalu berjalan ke sisi selatan pemakaman yang banyak ditumbuhi pohon pisang. Malaikat jenazah nggak mau ke sini. Kita ke sana saja. Ucapnya kala itu, aku melangkah dengan semangat di belakang Mbah Suro. Meskipun namanya menyeramkan, aku merasa senang bila akhirnya aku bisa bertemu dengan salah satu malaikat. Sesampainya di sisi selatan, Mbah Suro mulai melambat. Ia pun berbisik sambil menunjuk ke sebuah makam yang ada di bagian pinggir. Kamu lihat ke sana. Sebentar lagi kamu bisa melihat wujud malaikat jenazah. Pada awalnya, aku melihat sebuah gumpalan putih dari asap tebal terbang mengambang di atas makam. Lalu, lama-kelamaan, asap itu memadat hingga membentuk sesosok pocong yang sedang berjongkok. Aku merasakan kaki dan tanganku bergetar dengan hebat melihat hantu yang paling aku takuti dalam hidupku. Wajahnya tampak menghitam, dengan watak berwarna merah menyala menatap ke arahku. Aku merapatkan diriku ke tubuh Mbah Suro. Mana malaikat jenazahnya, Mbah? Cepat panggilkan dia buat usir pocong itu, Mbah. Ucapku pada Mbah Suro. Ya itu malaikat jenazahnya, terang Mbah Suro. Apaan ini? Aku memang bukan orang yang tekun dalam ibadah, tapi aku masih memiliki iman. Rasanya tak masuk akal jika malaikat yang suci menjelma menjadi sosok pocong. Jelas-jelas aku sama sekali tidak mempercayainya. Aku yakin Mbah Suro berdusta. Yang berdiri di depan ini bukanlah malaikat, melainkan jelmaan sosok jin. Pocong itu menatap ke arahku dengan tatapan tersuka. Matanya yang merah menyala, terbuka semakin lebar. Tubuhnya yang pada awalnya seukuran manusia normal, lama-kelamaan semakin membesar hingga sekitar 5 meter tingginya. Pocong itu melompat dan mendarat tepat di depanku dengan begitu cepatnya. Saat itu, aku merasa tak kuat lagi. Telingaku berdenging, pandangan mata pun menjadi kabur. Sedetik kemudian, aku jatuh tak sadarkan diri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Andi Klevinka. Dan kisah ini terbagi menjadi 2 part ya teman-teman ya. Jadi hari ini part 1, besok part 2 dan langsung tamat. Ini kisahnya menarik sekali ya. Kisah-kisah dari Mas Andi ini ciri khasnya adalah horor dibalut juga dengan komedi, tapi horornya nggak kalah gigit ya teman-teman. Bagaimana di sini kisah seorang pemuda yang bernama Fikar yang ingin sekali bekerja ya, ingin sekali dia mempunyai impian yang besar, pengen beli motor dan pengen mengajak gadis kembang desa, gadis pujaan hatinya untuk berkeliling kampung. Wow. Dan memang inilah anak muda ya, ketika dulu masih usia Fikar pun sama lah ya. Saya juga punya keinginan yang menggebu-gebu, ada pekerjaan apa aja hajar, nggak mikir nanti deh, udah pokoknya ada kesempatan hajar. Dan seperti ini akhirnya Fikar terjebak di rumah Mbah Suro. Overall kisahnya keren banget Mas Andik. Jadi buat teman-teman kalau yang penasaran sama endingnya bagaimana sih, besok pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk part 2-nya. Bagaimana siluman bajul putih dan malaikat jenazah. Serem banget kodamnya. Dia makin penasaran buat besok ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Andik atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.